Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Christina Setianingsih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep kerajaan Hindu-Buddha. Baiklah, sebelum kita mengupas mengenai pembelajaran konsep kerajaan Hindu-Buddha, kita perlu tahu apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya adalah anak-anak dapat menjelaskan mengenai sejarah ajaran Hindu-Buddha, kemudian menjelaskan konsep ajaran Hindu-Buddha, serta menjelaskan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana sejarah daripada ajaran Hindu-Buddha. Nah, di sini dijelaskan bahwa agama Hindu itu merupakan perpaduan antara kepercayaan atau sinkretisme dari bangsa Arya maupun bangsa Dravida. Kita tahu bahwa bangsa Arya itu adalah bangsa pendatang, ya, bukan penduduk asli. Sedangkan penduduk asli dari India atau masyarakat asli dari India itu adalah suku Dravida. Nah, keduanya berbaur, kemudian dalam bidang kepercayaan melahirkan kepercayaan baru, yakni ajaran Hindu. Lalu bagaimana konsep dari ajaran Hindu itu sendiri? Konsep dalam ajaran Hindu sendiri itu masyarakat Hindu memiliki kepercayaan politeisme, artinya menyembah banyak dewa. Namun dari sekian banyak dewa, masyarakat Hindu lebih memilih menyembah 3 dewa atau yang disebut sebagai Trimurti. Di antaranya adalah Dewa Siwa, kemudian ada Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Dewa Brahma sendiri memiliki tugas sebagai pencipta, sedangkan Dewa Siwa adalah sebagai perusak, sedangkan pelindung itu berada di bawah naungan Dewa Wisnu. Nah, di dalam ajaran Hindu itu memiliki stratifikasi sosial atau tingkatan-tingkatan berada dalam masyarakat. Nah, tingkatan dalam masyarakat ini berdasarkan status sosialnya disebut sebagai kasta. Adapun kasta yang terdapat dalam ajaran Hindu antara lain adalah tingkatan yang paling tinggi adalah kasta Brahmana. Yang kedua adalah kasta Satria, dan yang ketiga adalah Waisya, dan yang keempat adalah Sudra, dan yang terakhir adalah kasta Parya. Nah, kasta Parya ini merupakan kasta yang berada di luar 4 kasta lainnya. Kemudian kitab sucinya apa? Nah, kitab suci ajaran Hindu itu adalah Weda. Namun di sini dalam kitab suci Hindu itu dibedakan menjadi 4, yaitu Yajurveda, Atharvaveda, Samaveda maupun Rigveda. Dan masing-masing kitab suci ini memiliki fungsi masing-masing. Kemudian di dalam ajaran Hindu-Buddha ini masyarakat Hindu mengenal adanya reinkarnasi, yaitu proses kehidupan kembali, ya, setelah kematian itu dia akan hidup lagi di zaman yang berbeda. Kemudian yang kedua, mengenal adanya samsara, bahwa penderitaan itu tiada habisnya. Sedangkan yang ketiga adalah masyarakat Hindu percaya akan adanya karma, yaitu hasil perbuatan manusia baik maupun buruk. Dan yang terakhir adalah adanya moksa. Moksa ini adalah ketenangan jiwa yang merupakan tujuan akhir dari ajaran Hindu. Lalu bagaimana konsep ajaran Buddha? Nah, di dalam ajaran Buddha ini tidak seperti dengan ajaran Hindu. Nah, dalam ajaran agama Buddha ini tidak memiliki konsep ketuhanan. Sedangkan dalam ajaran Buddha ini pencerahan adalah tujuan akhir dari ajaran Buddha. Nah, di sini di Indonesia sendiri awalnya
menganut non-Mahayana, alirannya non-Mahayana, dan akhirnya muncul ya aliran Mahayana dan Tantrayana sehingga menjadi populer dalam peninggalan sejarah dan telah terjadi sinkretisme antara Hindu Siwa dengan Buddhisme Mahayana di Indonesia. Baik. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana ajaran Hindu Buddha itu bisa masuk ke wilayah Indonesia dan bagaimana persebarannya. Mari kita lihat teori-teori yang menyampaikan mengenai masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Brahmana. Yang kedua adalah teori Ksatria. 3 adalah teori Waisa, dan yang keempat adalah teori arus balik. Ayo kita bahas satu persatu ya. Untuk teori Brahmana, teori ini dikemukakan oleh Van Leer. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh para kaum Brahmana, yang mana Brahmana ini memiliki hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga kaum Brahmana lah yang memahami ajaran Hindu Buddha secara utuh. Sehingga dalam teori ini diyakini bahwa Brahmana lah yang menyebarkan ajaran Hindu di Indonesia. Baik, yang kedua adalah teori Ksatria. Nah, teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar, mengatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia itu dilakukan oleh para ksatria dari India. Nah, mereka itu karena kalah perang akhirnya melarikan diri dan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, di Indonesia atau di Nusantara ini mereka membentuk koloni dan akhirnya menyebarkan ajaran Hindu. Teori ini disebut sebagai teori kolonialisasi. Teori yang ketiga adalah teori Waisa. Nah, teori Waisa ini dikemukakan oleh N.J. Krum dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh kaum Waisa atau kaum pedagang. Nah, ini terjadi selama menunggu angin muson berganti. Para pedagang ini biasanya tinggal di wilayah pesisir kurang lebih 6 bulan lamanya. Namun ada yang sebagian para pedagang yang tidak balik ke India, melainkan menikah dengan penduduk setempat, dan akhirnya dari keluarga itu kemudian menyebarkan ajaran Hindu hingga menyebar ke seluruh wilayah tersebut. Dan yang keempat adalah teori arus balik. Nah, teori arus balik ini dicetuskan oleh F.D.K. Bos. Nah, teori arus balik ini, persebaran ajaran Hindu di Indonesia ini dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri, di mana orang-orang yang aktif mencari pengetahuan tentang agama Hindu tersebut kemudian belajar di India dan kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Hindu di tanah kelahirannya. Nah, kira-kira teori mana yang dianggap atau diyakini kebenarannya berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ditemukan? Silahkan kalian mencari informasi lebih lanjut melalui referensi buku maupun internet. Sekian ulasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.